luas daerah D, kalau kita mempunyai daerah D-nya seperti ini, batasnya X-nya mulai dari A sampai B, Y-nya 0 sampai Fx, sehingga kemudian luasnya adalah integral dari A sampai B Fx dx. Ada pertanyaan? Nggak ada. Yang kedua, kalau daerahnya dibatasi oleh garis X sama dengan C dan garis Y sama dengan C dan garis Y sama dengan D, ini Y sama dengan C, Y sama dengan D, kemudian X sama dengan 0 dan X sama dengan GY, maka daerah tertutupnya ini luas daerahnya adalah integral dari C sampai D, dy, fungsinya gy. Jelas ya? Oke. Kemudian luas daerah D yang berikutnya kalau daerahnya dibatasi oleh X sama dengan A sama X sama dengan B, lalu bagian bawah dibatasi Y sama dengan Fx, bagian atas dibatasi oleh Y sama dengan Gx, maka luasnya adalah integral dari A sampai B dx, ininya Gx yang di paling jauh dari sumbu dikurangi Fx. Oke. Yang berikutnya, kalau daerahnya seperti ini dibatasi oleh Y sama dengan C, gitu ya, Y sama dengan C, dan Y sama dengan D, kemudian grafik X sama dengan Fy, dan X sama dengan Gy, maka luasnya adalah luas sama dengan integral dari A sampai D, dy, batasnya integrannya adalah gy yang paling jauh dikurangi fy. Ingat, karena ini integralnya dalam y, batasnya x sama dengan, batasnya y sama dengan c sampai y sama dengan d, dy integralnya, maka fungsinya dalam y. Jadi kalau disajikan di awal fungsinya misalnya y sama dengan fx, maka harus diganti menjadi bentuk x sama dengan fy. Atau pokoknya fungsinya diganti dalam bentuk y. Paham? Yang ini bagaimana kalau daerahnya seperti ini? Ternyata ketika kita lihat batas integralnya tadinya A sampai B, tetapi ternyata ketika dilihat ada perpotongan di sini, ada perubahan di sini. Dari A sampai C fungsinya Fx, dari C sampai B fungsinya Gx. Ya, dari sini batas ke sini Fx, dari batas ke sini Gx. Maka kita bagi integralnya menjadi 2, yaitu integral dari A sampai C ditambah integral dari C sampai B. Di mana untuk integral dari A sampai C dx fungsinya fx yang diintegralkan atau integralnya fx ditambah integral C sampai B dx integralnya gx. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu tunggu kalau ada yang mau bertanya. Ibu tunggu sebentar. Ada? Kayaknya Ibu, nggak ada, Bu. Oh, itu ada, Bu. Ada, Bu. Apa Belum Noval? ada. mau nanya, Bu. Kalau untuk ini yang luasnya itu gambar grafiknya segitu apa masih ada lagi gitu, Bu?
Alternatif gambar grafiknya maksudnya. Maksudnya jenis grafik yang lainnya tuh. Oh, jenis grafik yang lainnya banyak kalau jenis grafik, tapi secara umum ya begini-begini saja secara umum. Secara umum ini sudah memadai, andaikan Anda menguasai ini, sudah memadai untuk bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Gitu ya, maksudnya. Jadi istilahnya dasarnya ya Bu ini Bu. Yes, betul. Oh ya Bu, baik Bu. Siap. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan sekarang bagaimana mencari volume benda putar dengan metode cakram. Oke, ya. Ingat, yang kita pelajari sekarang adalah metode cakram. Ya. Oh, kok layarnya belum ganti? Bentar ya, kayaknya koneksinya antara laptop dengan iPad sedang. Nah, kemarin sudah dipelajari metode untuk mencari luas, metode untuk mencari luas sudah jelas, kemudian metode untuk mencari volume benda putar. Apa itu benda putar? Jadi kalau kita mempunyai sebuah daerah atau wilayah tertutup yang biasa disebut daerah D, gitu ya, biasanya menggunakan istilahnya daerah D. Kalau daerah D diputar terhadap sumbu X, atau diputar terhadap sumbu Y, atau diputar terhadap garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, atau yang sejajar dengan sumbu Y, maka kita bisa gunakan metode yang kita pelajari ada 3, metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, yang kemarin Ibu sengaja memang hanya metode cakram dan metode cincin dahulu, supaya pengertiannya lebih jelas.